Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan buat kebaikan Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami masih boleh menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Martin Octavianus Nenggolan dari kelas MB 4A. Di sini kelompok kami akan mengangkat materi mengenai chi-square dan metode deskriptif dalam korelasi dan regresi. Di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai chi-square saja. Selanjutnya akan lebih jauh dibahas oleh rekan-rekan saya nantinya. Membahas tentang chi-square, sebenarnya chi-square itu sendiri apa sih? Jadi, uji chi-square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Uji chi-square tidak dibatasi oleh asumsi-asumsi ketat tentang jenis populasi maupun parameter populasi. Yang dibutuhkan hanya derajat bebas saja. Uji chi-square menggunakan teknik Godness of Fit. Godness of Fit adalah suatu teknik yang menunjukkan bahwa suatu tes dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara objek yang diamati dengan objek yang dikategorikan sebagai harapan berdasarkan hipotesis nol, dan dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang nyata antara banyak yang diamati yang masuk dalam masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol. Uji chi-square tergolong ke dalam jenis statistik non-parametrik, tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana uji ini tidak bergantung pada populasi, sehingga uji chi-square tidak memerlukan syarat data berdistribusi normal. Chi-square dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya interdependensi antara variabel kualitatif yang satu terhadap lainnya berdasarkan pada observasi yang ada. Secara umum, uji chi-square digunakan untuk interdependensi satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Lalu yang kedua, kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Adapun tujuan dari chi-square ini sendiri ialah membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi estimasi. Jadi, chi-square ini merupakan metode uji yang tujuannya itu simple, yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbandingan antara frekuensi yang kita observasi dengan frekuensi estimasi atau yang kita harapkan. Apabila kita akan memulai sebuah pengujian, pasti kita sudah mempunyai sekumpulan data yang sudah kita observasi sebelumnya. Dan tujuan kita melakukan observasi itu karena kita ingin mendapatkan suatu harapan, harusnya datanya itu seperti ini, bukan seperti ini. Jadi, disinilah fungsi dari chi-square itu sendiri, teman-teman, yang dimana untuk kita dapat membandingkan frekuensi yang kita observasi sebelumnya dengan harapan kita. Lalu ada karakteristik dari chi-square. Yang pertama, menggunakan data kategorik atau nominal. Kategorik itu maksudnya apa sih? Jadi, data yang akan kita hitung cuma berdasarkan kategorinya aja. Misal jenis kelamin, pria dan wanita, lalu hobi, dan seterusnya. Yang kedua, tidak pernah negatif. Karena dalam perhitungan chi-square ini, kan data yang kita observasi dikurang dengan data yang kita estimasi, lalu kita kuadratkan. Apabila setelah dikurang hasilnya negatif, terus kita mengkuadratkan, nanti hasilnya jadi positif. Lalu memiliki degree of freedom. Degree of freedom ini sendiri berguna untuk mengetahui nilai chi-square table. Cara menentukan nilai derajat kebebasan atau degree of freedom untuk masing-masing model chi-square ialah 1. Untuk tabel satu arah, maka nilai derajat kebebasan sama dengan baris dikurang 1. Yang kedua, untuk tabel dua arah, maka nilai derajat kebebasan sama dengan baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Lalu yang keempat, terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kelima, kurva positif dan menceng ke kanan. Apabila nilai chi-square tabelnya berada di sini, akan menjadi batas daerah penolakan dan daerah penerimaan.
Dan apabila nilai chi-square hitung lebih dari nilai chi-square tabelnya, maka hipotesis nolnya ditolak. Dan sebaliknya, apabila nilai chi-square hitung kurang dari nilai chi-square tabel, maka hipotesisnya tidak akan dapat ditolak dan dapat diterima. Nah, jadi ini daerah penolakan hipotesis dan ini daerah penerimaan hipotesis. Lalu formula uji chi-square. Rumus yang pertama itu ialah sigma OI dikurang EI kuadrat dibagi dengan EI. OI itu sendiri ialah hasil yang kita observasi dan EI ialah hasil yang kita harapkan. Atau dalam textbook yang lain, formula chi-square dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma FO dikurang dengan FE kuadrat dibagi dengan FE. FO itu sendiri ialah frekuensi yang diobservasi dan FE frekuensi yang kita harapkan. Jadi teman-teman, di sini terdapat dua rumus, tergantung kebutuhan yang mana yang mau kita pakai dalam melakukan perhitungan chi-square nantinya. Mau yang formula ini atau yang ini tergantung teman-teman. Lalu yang selanjutnya, syarat uji chi-square. Syarat yang perlu dipahami sebelum melakukan uji chi-square adalah sampel yang digunakan harus berukuran besar dan memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi amatan atau observasi bernilai 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensinya adalah 2x2, maka tidak boleh ada satu sel pun dari frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5. Lalu yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3 atau 3x4, maka jumlah sel frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan sel. Apabila jumlah sampel yang digunakan terlalu kecil, hal ini akan mengakibatkan frekuensi harapan yang tercipta pun menjadi kecil. Padahal dalam uji persen chi-square disyaratkan bahwa frekuensi harapan yang tercipta harus minimal 5 atau lebih. Dalam melakukan uji chi-square, terdapat beberapa syarat sampel lainnya yang wajib dipenuhi, yaitu 1. Sampel observasi dipilih secara acak. Yang kedua, pengamatan dilakukan independen. Lalu yang ketiga, sel hanya berisi satu independen saja. Lalu yang keempat, besar sampel kurang dari 40. Lalu penggunaan uji chi-square. Secara umum, uji chi-square dapat digunakan untuk menguji 1. Uji X pangkat 2 atau uji chi-square untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel independensi tes. Lalu yang kedua, uji chi-square untuk homogenitas antara subkelompok atau homogeneity test. Lalu yang ketiga, uji chi-square untuk bentuk distribusi atau goodness of fit. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada saudari Rani. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saudara Martin atas penjelasannya. Selanjutnya saya Rani Teresia Buruginting akan menjelaskan tentang derajat bebas atau DF dan analisis perhitungan menggunakan uji chi-square. Yang pertama adalah derajat bebas atau DF, degree of freedom. Cara menentukan nilai derajat kebebasan untuk masing-masing model chi-square ada dua, yaitu yang pertama, untuk tabel satu arah maka nilai derajat kebebasan sama dengan R-1. Yang kedua, untuk tabel dua arah maka nilai derajat kebebasan sama dengan R-1 dikali C-1. Cara menentukan nilai acuan dari tabel X kuadrat. Misalkan, kita diminta menentukan nilai tabel X kuadrat dengan alfa sama dengan 0,05 atau 95% dengan DF sama dengan 3. Nilai alfa adalah nilai ketetapan berdasarkan konvensi. Nilai alfa yang biasa digunakan adalah sebesar 0,05 atau 95%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel derajat bebas di samping yang menunjukkan nilai alfa atau probabilitas. Dan dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai chi-square tabel X kuadrat 3 dan 0,05 adalah 7,815. Selanjutnya ialah analisis perhitungan menggunakan uji chi-square. Dalam suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin, para peneliti ingin melihat ada atau tidaknya hubungan yang terbentuk antara kegemaran berolahraga dengan jenis kelamin.
Hal pertama, kita harus merumuskan nilai hipotesis H1 dan H0-nya. Apabila X sama dengan 0, maka tidak ada hubungan yang kuat antara kegemaran dengan jenis kelamin ataupun sebaliknya. Berikut adalah tabel kontingensi dari data tersebut. Dan dari tabel kontingensi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa jumlah wanita yang memiliki hobi berolahraga adalah 15 dan pria 29. Jumlah wanita yang memiliki hobi komputer adalah 27 dan pria juga 27. Jumlah wanita yang memiliki hobi berkebun adalah 17 dan pria 37. Jumlah wanita yang memiliki hobi belanja adalah 29 serta pria 35. Dari tabel kontingensi di atas, kita dapat menghitung nilai DF atau KB dengan perhitungan berikut ini, di mana jumlah baris tabel kontingensi atau R sama dengan 2 dan jumlah kolom tabel kontingensi atau C adalah 4. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus, DF sama dengan R kurang 1 dikali C kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 dikali 4 kurang 1 sama dengan 1 kali 3, maka nilai DF adalah 3. Dan dari tabel X kuadrat diperoleh nilai DF dan alfa, di mana DF adalah 3 dan alfa 0,05, maka diperoleh nilai 7,815 dari tabel X kuadrat tersebut. Nilai frekuensi yang diinginkan atau FE. Rumus menghitung FE adalah FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi seluruhnya. Maka perhitungan yang dihasilkan dari tabel kontingensi tersebut ialah nilai FE pada sel pertama sama dengan 128 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 32. Nilai FE pada sel kedua ialah 88 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 22. Nilai FE pada sel ketiga adalah 128 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 32. Nilai FE pada sel keempat adalah 88 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 22. Nilai FE pada sel kelima sama dengan 128 dikali 44 dibagi 216 sama dengan 26. Nilai FE pada sel ke-6 ialah 88 dikali 44 dibagi 216 sama dengan 18. Nilai FE pada sel ke-7 adalah 128 dikali 64 dibagi 216 sama dengan 38. Dan nilai FE pada sel ke-8 ialah 88 dikali 64 dibagi 216, maka terdapat hasil 26. Selanjutnya ialah nilai chi-square, di mana yang kita ketahui chi-square memiliki rumus X kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE. Maka dari data tersebut diperolehlah perhitungan sebagai berikut. 3 kuadrat sama dengan 37 dikurang 32 kuadrat dibagi 32 ditambah 17 dikurang 22 kuadrat per 22 ditambah 27 kurang 32 kuadrat per 32 ditambah 27 kurang 22 kuadrat per 22 ditambah 29 kurang 26 kuadrat per 26 ditambah 15 kurang 18 kuadrat per 18 ditambah 35 kurang 38 kuadrat per 38 ditambah 29 kurang 26 kuadrat per 26. Maka 3 kuadrat sama dengan 0,781 ditambah 1,136 ditambah 0,781 ditambah 1,136 ditambah 0,328 ditambah 0,478 ditambah 0,226 ditambah 0,328, maka hasilnya ialah 3 kuadrat sama dengan 5,195. Dan yang terakhir, jika dengan menggunakan rumus area penolakan, maka H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel, di mana X kuadrat hitung dibanding X kuadrat tabel adalah 5,28 dibanding 7,815, maka X kuadrat hitung lebih kecil dibanding X kuadrat tabel.
maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, berdasarkan data yang diperoleh di atas, perbedaan tidak signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan hasil uji chi-square tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hobi masing-masing orang yang diikuti dalam survei yang telah dibahas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani Teresia Bruginting. Saya Cindy Enia Bruginting akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara menentukan nilai chi-square menggunakan Microsoft Excel. Pada hari ini kita akan menentukan nilai chi-square dari tabel konstituensi ini menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita buka Microsoft Excel. Jadi di sini sudah ada tabel observasi, nilai yang diharapkan dan nilai chi-square. Langsung aja kita isi. Sama dengan 128 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 88 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 128 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 88 dikali 54 dibagi 216 sama dengan 128 dikali 44 dibagi 216 sama dengan 88 dikali 44 dibagi 216 sama dengan 128 dikali 64 dibagi 216 sama dengan 88 dikali 64 dibagi 216. Total sum selanjutnya kita akan mengisi data nilai chi-square. Probabilitas sama dengan chi-test blok tabel observasi dan nilai yang diharapkan. Untuk chi hitung sama dengan chi nif buka kurung klik nilai probabilitas, df. df untuk mendapatkan nilai df-nya kita bisa menggunakan perhitungan df sama dengan R kurang 1 dikali C kurang 1, di mana R itu adalah jumlah baris tabel kontingensi dan C itu adalah jumlah kolom tabel kontingensi. Jadi dapat diketahui dari data observasi ini bahwa C-nya adalah 4, yaitu berkebun, komputer, olahraga, dan belanja. Sedangkan R-nya adalah 2, yaitu pria dan wanita. Berarti DF-nya sama dengan 2 dikurang 1 dikali 4 kurang 1. Jadi hasilnya yaitu 3. Enter. Chi tabel sama dengan Cinif buka kurung R tabelnya itu 0,05, masukkan nilai DF-nya. DF-nya tadi yaitu 3. Enter. Inilah hasilnya. Jadi sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara menentukan nilai chi-square menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian regresi dan korelasi. Regresi adalah salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam regresi, variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen atau variabel bebas, dan yang dipengaruhi adalah variabel dependen atau variabel terikat.
Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel terikat, maka variabel tersebut disebut variabel sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Regresi berguna untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam mencari persamaan regresi dapat digunakan berbagai pendekatan atau rumus sehingga nilai konstanta dan nilai koefisien regresi atau B dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y per N dikurang B kali sigma X per N. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti atau keeratan antar variabel. Tinggi rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasinya. Koefisien korelasi yang mendekati angka -1 berarti terjadi hubungan positif yang erat. Bila mendekati angka -1 berarti terjadi hubungan yang negatif yang erat. Koefisien korelasi yang mendekati angka 0 berarti hubungan kedua variabel adalah lemah atau tidak terikat. Nilai R atau korelasi terletak dari -1 sampai +1 atau ditulis R lebih besar sama dengan -1 atau R lebih kecil sama dengan 1. Koefisien korelasi sama dengan -1 atau sama dengan +1 berarti hubungan keduanya sangat erat atau sangat sempurna. Untuk mencari nilai koefisien korelasi atau R dapat digunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan N dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara menentukan nilai chi-square menggunakan Microsoft Excel serta pengertian regresi dan korelasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy. Saya Lydia Tridewi Simatupang akan melanjutkan pembahasan dari Cindy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi dan analisis korelasi. Landasan teori. A. Analisis regresi. Analisis regresi merupakan alat analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan analisis regresi yang pertama yaitu untuk memperoleh suatu persamaan garis yang menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel. Persamaan garis yang diperoleh disebut persamaan regresi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas ditunjukkan oleh nilai koefisien regresinya. Dan yang ketiga yaitu untuk menaksir nilai variabel terikat atau Y berdasarkan variabel bebas atau X yang nilainya telah diketahui. Penaksiran di sini bersifat deterministik atau pasti atau non-stokastik. Maksudnya penaksiran atau pendugaan yang dilakukan mengabaikan faktor ketidakpastian. Bentuk umum regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah BX. Y-aksen merupakan peubah tak bebas, X-aksen merupakan peubah bebas, A merupakan konstanta, dan B merupakan kemiringan. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat. Y-aksen sama dengan sigma X per N. X-aksen sama dengan sigma X per N. A sama dengan Y-aksen dikurang B X-aksen. B. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lain. Umumnya, analisis korelasi digunakan dalam hubungannya dengan analisis regresi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam menjelaskan atau explain variasi nilai variabel dependen. Hasil dari perhitungan korelasi diinterpretasikan pada sebuah hubungan yang didasarkan pada nilai angka yang muncul. Sandaran nilainya adalah 1 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 1.
Semakin tinggi nilai koefisien korelasi atau semakin mendekati nilai 1, maka hubungannya antara dua variabel tersebut semakin tinggi. Dan jika nilai koefisiennya mendekati nilai 0, maka hubungannya semakin rendah. Adapun jika nilainya bertanda negatif, maka terjadi hubungan yang berlawanan arah. Artinya, jika suatu nilai variabel naik, maka nilai variabel lain akan turun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Marganda. Baik, terima kasih Saudara Lydia. Saya akan menjelaskan analisa kasus. Untuk analisa kasus, kami mengambil sebuah kasus menentukan hubungan antara biaya pemasangan iklan per minggu dengan hasil penjualannya. Nah, teman-teman bisa melihat tabel, ada biaya iklan X, penjualan Y, X2, Y kuadrat, XY. Nah, angka yang paling di bawah disebut jumlah atau sigma, data keseluruhan. Rumus untuk menentukan persamaan regresi Y dikurang A ditambah BX. Untuk menyelesaikan analisa kasus tersebut, kita mencari nilai B terlebih dahulu. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan 12 dikali 191.325 dikurang 410 dikali 5.445 per 12 dikali 15.650 dikurang 410 kuadrat. B sama dengan 229.590 dikurang 223.245 per 187.800 dikurang 168.100. B sama dengan 63.000 per 19.700, maka nilai B 3,1. Setelah mencari nilai B, kita mencari Y aksen dan X aksen. Y aksen sama dengan sigma Y per N, Y aksen sama dengan 5.445 per 12, maka Y aksennya 453,75. Setelah mencari Y aksen, kita mencari X aksen. Sigma X per N, X aksen sama dengan 410 per 12, maka nilai X aksen 34,16. Setelah itu kita mencari nilai A. A sama dengan Y dikurang BX, A sama dengan 453,75 dikurang 3,1 dikali 34,16. A sama dengan 453,75 dikurang 105,89. A sama dengan 347,86. Terakhir, kita menentukan rumus Y. Adapun persamaan regresi linear dari X terhadap Y, kita bisa rumuskan seperti Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y yang selanjutnya variabel terikat itu adalah hasil konstanta A ditambah BX. B itu koefisien regresi, X itu variabel bebas. Jadi menentukan rumus Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 347,86 ditambah 3,1 kali X. Biaya pengeluaran jika per minggu 35. Untuk mencari biaya tersebut kita memakai rumus Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 347,86 ditambah 3,1 dikali 35. Y sama dengan 347,86 ditambah 108,5, maka Y 456,36. Menentukan koefisien relasinya atau disebut R. R sama dengan 12 dikali 191.325 dikurang 410 dikali 5.445 per akar 12 dikali 15.650 dikurang 410 kuadrat dikali 12 dikali 251.245 dikurang 5.445 kuadrat. R sama dengan 229.590 dikurang 223.245 per akar 187.800 dikurang 168.100 dikali 301.491 dikurang 296.498 sama dengan 229.590 dikurang 223.245 per akar 19.700 dikali 501.75. R sama dengan 63.430 per akar 987.117. R sama dengan 63.430
per 9953,75. Maka nilai R sama dengan 0,6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Berlika. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Eva. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat korelasi dan regresi pada Excel. Saya Berlika Brilian Sarion Sirait akan memulai menjelaskan bagaimana cara membuat korelasi dan regresi pada Excel. Yang pertama, kita harus menyediakan data penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat korelasi dan regresinya. Klik data analisis pada menu data. Selanjutnya, kita mencari correlation. Klik OK. Input rank kita buat dari data penelitian X kuadrat sampai dengan XY. Selanjutnya klik ini. Sedangkan output rank kita buat di sini. Klik OK, akan muncul hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari korelasi dari data penelitian di atas ini. Selanjutnya yaitu regresi. Sama seperti yang tadi, kita klik data analisis. Kita mencari regresi atau regression. Input Y-rank kita ambil dari hasil penjualan, sedangkan X-rank-nya kita ambil dari biaya iklan. Setelah itu kita klik output rank. Saya akan meletakkannya di bawah ini. Setelahnya kita klik OK. Dan ini adalah hasil dari regresi data penelitian di atas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, tadi kan kita sudah membahas banyak mengenai apa itu chi-square, karakteristik dari chi-square itu sendiri, serta uji kasus dengan metode uji chi-square, dan membahas banyak mengenai metode deskriptif dalam korelasi dan regresi serta uji kasusnya. Jadi, uji chi-square itu sendiri merupakan test of independence. Test of independence itu apa sih? Jadi, test of independence atau akrab didengar dengan sebutan independence t-test ialah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan min atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Serta pengujian untuk mengetahui hubungan atau kebebasan antara variabel yang bersifat kategori. Uji chi-square digunakan untuk interdependensi satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya, dan digunakan untuk kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Korelasi. Selanjutnya kita masuk ke korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara dua kejadian di mana kejadian yang satu dapat mempengaruhi eksistensi kejadian yang lain. Misalnya nih, kejadian X mempengaruhi kejadian Y. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir variabel Y. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai suatu variabel itu sendiri untuk waktu yang akan datang. Lalu variabel yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya dipergunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable atau variabel peramal atau prediktor. Sering juga disebut dengan explanatory. Jadi jelas, analisis korelasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui suatu di luar hasil penyelidikan.
Salah satu cara untuk melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Regresi sendiri bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, permodelan, serta pendugaan atau estimation atau peramalan atau forecasting. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya, yaitu 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Lalu yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Untuk menghitung parameter yang akan dijadikan dalam penentuan hubungan antara dua variabel, terdapat beberapa cara, yaitu koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Baik, jadi demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.